Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Oke, kita sampailah ke segmen yang terakhir. Hari Kamis dan Jumat akan keluar vonis terhadap 5 terdakwa obstruction of justice. Perkiraan Bapak kira-kira putusannya apa kira-kira? Dengan divonisnya Sambo kena obstruction of justice pasal 33 Undang-Undang ITE, apakah ini satu gerbong harus kena semua? Perkiraan Anda kira-kira terlepas dari pendapat Bapak? Perkiraan saya hakim akan mempertimbangkan kalau di pasal 191 KUHP, kalau nggak ayat 1 bebas ya ayat 2-nya di situ putusan lepas dari hukuman. Jadi karena fakta-fakta sidang berita acara pun tidak ada yang mengatakan bahwa mereka melakukan obstruction. Oke, itu pendapat Bapak pribadi. Tapi perkiraan Bapak kira-kira dengan melihat Sambo sudah kena obstruction of justice, induknya sudah kena, tentu gerbongnya juga akan kena. Ya. Anda? Saya rasa bebas murni. Bebas murni. Ya. Oke, Junaidi Saibi, kuasa dari Arif sama Baikuni, ada perkiraan Anda kira-kira putusan nanti Kamis dan Jumat apa? Kalau melihat dari persidangan ya bagaimana sikap majelis hakim, misalnya majelis hakim dari Abdul Rahman menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman itu adalah dia jujur, ya. Sehingga maka diperiksa terlebih dahulu. Ya. Lalu juga bagaimana hakim dalam kasus Baikuni juga sama, ya. Itu maksudnya dalam artian ini jadi sebenarnya masalahnya apa gitu? Barang buktinya yang mana itu juga jadi pertanyaan. Jadi kalau kita bermain pada rasio legis, maka rasio legis itu harusnya klien kami bebas. Harusnya bebas, tapi perkiraan Anda setelah... Dan saya yakin hakim akan menggunakan rasio legis. Gitu. Tapi setelah, dan tidak menggunakan rasio populis. Induknya Sambo kena obstruction of justice, apakah gerbongnya ini semua, pasukannya ini kena? Nggak serta-merta, karena ternyata di dalam putusan 33 itu, hakim gagal menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan unsur dalam pasal 33. Tapi kan mereka-mereka juga yang mutus nanti. Iya. Kalau mereka juga, kalau kita baca ya bagaimana harusnya itu di dalam menjelaskan ya rasio desidendi dalam memutuskan sebelum kita ngomongin soal diktum, maka itu nggak kegambar tentang pasal 33 tidak tadi. Ada uraian yang dan saya yakin bahwa hakim akan berpihak pada rasio legis bukan rasio populis gitu. Nah ini yang juga harus kita lakukan. Kompolnas, apa perkiraan Bapak atas vonis nanti Kamis dan Jumat besok dan lusa? Kena atau tidak kena? Saya tidak akan bicara soal perkiraan, tetapi kami berharap ketika nanti hakim mengambil keputusan dalam amarnya, itu supaya detail jelas siapa yang melakukan tanpa berpikir panjang, yang tidak kritis, berarti dia tidak pada posisi sesuai dengan kepakatannya, dan siapa yang karena tidak tahu menjalankan perintah itu karena relasi kuasa. Itu harus tegas di dalam amar nanti, sehingga ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik untuk kedepannya. Ada kemungkinan enggak para terdakwa ini kembali bertugas di kepolisian? Kalau diputuskan rendah karena dia tidak tahu atau karena pada kondisi keterpaksaan, saya kira nanti ketika sidang etik mereka kan banding semua ini, kan pasti itu akan jadikan pertimbangan karena pengalaman Eliezer sidang etik sudah selesai, sudah diberhentikan tidak hormat. Kan banding semua, mereka kan banding. Bandingnya kan belum diputus. Belum final. Oke, terima kasih. Erasmus Napitupulu, Anda adalah salah satu pembela mati-matian atas Eliezer. Justice kolaborator. Justice kolaborator. Anda benar-benar mati-matian berpendapat itu. Cuma ada di sini fakta persidangan, di mana kasus ini terbongkar justru gara-gara yang dikopi oleh kliennya dia itu Arif dan Baikuni. Ya. Dari kopian apa yang dikopi DVR ya? Ya. DVR ke hard disk. Ya, DVR ke hard disk. Dari situlah terbongkar bahwa sebelum Sambo tiba ternyata almarhum masih hidup. Ya. Berarti kan dua kliennya ini adalah memberikan kontribusi yang besar terhadap kasus ini terbongkar seperti justice kolaborator. Ya. Anda kenapa nggak membela atau memberikan pendapat agar mereka dibebaskan? Satu, LPSK tidak menetapkan sebagai justice kolaborator. Dari segi fakta dulu, dari segi substansi. Dari segi substansi, karena dari awal memang tadi kuasa hukum sudah mengatakan bahwa barang bukti yang diamankan itu tidak langsung terhadap tindak pidana. Jadi kalau kita kan melihat justice kolaborator itu dalam konteks kasus besarnya, Bang, Ferdy Sambo itu, dan titik tekan perubahan skenario ini ya karena saudara Eliezer
yang kemudian membongkar skema itu, lalu kemudian kalau kita luruskan sandingkan dengan kasus obstruction of justice ini, barulah terlihat dari CCTV itu bahwa terlihat dari CCTV bisa terlihat dari CCTV karena siapa? Karena siapa? Karena rekaman CCTV itu oleh siapa? Oleh para terdakwa, yaitu Arif dan Baikuni. Berarti dia pahlawan dong. Tapi sama dengan Eliezer. Betul, tapi tidak semua keterangan yang disampaikan di ruang sidang bisa dikategorikan sebagai justice kolaborator, Bang. Karena pentingnya keterangan yang diberikan. Tapi Anda setuju nggak? Justru karena kopian dari harddisk inilah yang di harddisk ini kasus ini terbongkar. Anda setuju atau tidak? Bagi saya salah satunya. Itulah kenapa dari awal saya katakan penting rekaman ini. Peranan dia nggak jauh-jauh beda dengan Eliezer. Dalam konteks mengungkap suatu kasus, saya rasa bisa jadi sama. Nah, untuk itulah kita perlu uji formilnya kan. Oleh karena itu Arif dan Baikuni, menurut Anda dengan usaha jasanya ini Anda bebas atau tidak? Bebas atau lepas dalam pendapat Anda? Kasus ini. Saya bilang secara pragmatis karena Pak FS sudah dipidana pasal 33 akan sangat sulit lolos dari pasal 33 itu. Karena induknya sudah kena, maka anak gerbongnya sudah kena. Betul. Pak Hairul Huda, ini bagaimana? Hanya gara-gara induknya sudah kena, yaitu obstruction of justice pasal 33 Undang-Undang ITE, dan hakimnya juga di lingkungan yang sama, apakah Anda memprediksi ini semua yang 5 terdakwa ini juga akan kena seperti Sambo? Ya, Sambo dinyatakan bersalah juga melakukan perbuatan yang membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kan begitu. Tapi perbuatan dia tidak dilakukan dengan tangannya sendiri oleh sebagian atau seluruh dari 5 terdakwa ini. Oleh karena itu menurut saya sebagian dari terdakwa ini akan divonis bersalah. Kan begitu. Ya, karena mereka lah yang melaksanakan apa yang dilakukan oleh Ferry Sambo. Yaitu siapa menurut Anda? Ya, mereka ini siapa? Membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Siapa itu menurut Anda? Saya kira orang-orang atau terdakwa yang langsung berhubungan dengan sistem elektronik. Bisa sebut nama? Saya kira analisa saudara. Saya kira tidak pas kalau kita menyebut nama. Tetapi kalau di luar dari mereka yang berhubungan dengan hubungannya dengan sistem elektronik, menurut saya punya peluang bebas. Oke, kira-kira hukumannya kira-kira perkiraan Anda gimana? Saya kira tidak akan lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Akan lebih rendah? Akan lebih rendah dari tuntutan jaksa. Karena fakta persidangannya sebenarnya tidak cukup mendukung dakwaan. Intinya sebenarnya itu. Tetapi surprise nggak? Didakwakan pasal 33 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumnya 10 tahun, tapi tuntutannya cuma ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Ada keanehan nggak di situ? Seolah-olah jaksa itu nggak begitu siap dengan pasal 33 Undang-Undang ITE. Ya betul, kalau menurut saya itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa pasal ini bisa dibuktikan. Cuma persoalannya kan memang sudah didakwa dan katakanlah Ferdy Sambo sudah divonis bersalah membuat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya tersebut. Sehingga sedangkan dia melakukan itu dengan perantaraan para terdakwa ini. Gitu. Makanya mereka yang erat kaitannya dengan pengelolaan sistem elektronik dalam hal ini DVR dan seterusnya itu menurut saya akan divonis bersalah. Walaupun di situ ada dilema moral tadi segala macam-macamnya yang menyebabkan dia menjadi lebih rendah. Hanya karena Sambo sudah divonis maka gerbongnya semua akan divonis. Apakah kalaupun nanti 5 terdakwa ini divonis bersalah, Anda melihat ada celah nggak dibanding atau kasasi? Menurut saya ada celah. Yaitu? Yang tidak bersentuhan dengan sistem elektronik. Misalnya saudara Hendra. Kan tidak langsung dia berhubungan dengan sistem elektronik. Kalau menurut saya dia punya peluang untuk kemudian lolos dari jerat pasal ini. Tapi memang perlu dijelaskan tentang berhubungan dengan sistem elektronik itu yang tadi saya bilang. Basisnya di dalam konteks Budapest Convention bahwa itu harus computer related crime dan computer based crime. Setuju. With it berarti maknanya adalah tindakan itu hanya dapat dilakukan misalkan mengirim malware, mengirim virus. Seperti juga yang sekarang terjadi. Mengirim file APK, itu aplikasi yang kemudian dibuka, itu kemudian bisa merusak. Sedangkan perbuatannya Arif dan Baikuni hanya? Baikuni dalam hal ini kan dia mengcopy, dan namanya mengcopy itu tidak menghilangkan apa yang ada dalam DVR-nya. Dan itu kopiannya itulah kemudian membuat kasus ini semakin terungkap, begitu? Betul. Dan kalau kita baca juga dalam BA 337 yang punya Fuslafor, juga itu tidak bisa dijelaskan tentang bagaimana terkait dengan rusaknya. Dan di dalam log itu juga tidak jernih, tidak semuanya disebutkan. Tapi apakah Anda siap karena Sambo sudah divonis justice
Pasal 33. Pasal 33 yaitu perintangan keadilan. Apakah Anda siap bahwa klien Anda juga udah kemungkinan besar pasti akan divonis hal yang sama? Kalau dari awal pada waktu saya lihat tuntutannya dengan 33, maka saya yakin jaksa akan menuntut 33. Gitu. Tapi kemudian vonis hakim bukan tuntutan lagi. Ya maksudnya dari tuntutan dulu. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam persidangan, hakim sendiri juga ngelihatnya ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan IT gitu. Oke, akhirnya kita akhiri diskusi kita malam ini. Kita sama-sama menunggu nanti hari Kamis dan Jumat apa kira-kira vonis hakim. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 dan besok malah ada yang lebih seru yaitu Hot Kontroversi yang juga akan tampil di Metro TV untuk membahas vonis dari para terdakwa ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room. Metro TV.